Assalamualaikum Bapak Heri. Waalaikumsalam Bu Maya. Apa kabar nih Pian pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya sehat juga Bu. Ada keperluan apa Bu sehingga menghubungi saya? Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Bisakah saya meminta waktu Bapak 10 atau 15 menitan Pak? Oh iya Bu, nggih. Saya dengan senang hati bisa meluangkan waktu untuk Ibu. Apa nih kira-kira yang saya dapat bantu untuk Ibu? Ini loh Pak, saya ini ingin membicarakan mengenai permasalahan yang menjadi kekhawatiran di pikiran saya ini Pak. Nggih. Oh iya Kak Bu, mudah-mudahan nanti saya bisa membantu Ibu. Nah, Ibu Maya, dari pembicaraan ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Eh, yang ingin saya dapatkan ini Pak, mendapatkan solusi atau saran dari permasalahan yang menjadi kekhawatiran saya ini Pak. Saya berharap bisa menghilangkan atau paling tidak mengurangilah Pak kekhawatiran ini. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi Ibu Maya ingin mendapatkan solusi atau saran dari kekhawatiran Ibu dan berharap menghilangkan atau mengurangi yang hal tersebut. Iya Pak. Nah, Ibu Maya, bisakah Ibu Maya menjelaskan lagi permasalahan seperti apa yang membuat Ibu Maya menjadi khawatir? Coba Ibu ceritakan. Gini loh Pak, di kelas saya itu kan ada satu anak yang namanya Bintang. Dia itu Oke. sering sekali berkelakuan yang macam-macam, sehingga membuat kegiatan pembelajaran saya lakukan itu menjadi terganggu Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu merasa khawatir dengan kelakuan anak kita yang bernama Bintang yang sering membuat kegiatan pembelajaran terganggu. Kira-kira kelakuan Bintang yang seperti apa yang membuat kelas Ibu menjadi terganggu? Seringnya itu loh Pak, dia merajuk dan minta ingin pulang Pak. Padahal saya lihat permasalahan yang terjadi itu kadang hanya permasalahan yang sepele, tapi dibuatnya dibesar-besarkannya lah begitu Pak. Oh, seperti itu ya, sepele. Padahal sepele tapi dibesar-besarkannya. Iya Pak, Jadi Bintang itu sering merajuk dan ingin pulang. iya Pak. Di bagian mana Ibu yang membuat kelas itu menjadi terganggu, Bu? Itu Pak, misalnya nih, kalau Bintang ini merajuk pada saat jam pelajaran dan minta ingin pulang nih Pak ya, saya akan terpaksa menghentikan sementara kegiatan pembelajaran yang saya lakukan untuk membujuk dia. Dan anak-anak yang lain pun merasa tidak dapat belajar dengan tenang Pak, karena waktu saya tadi saya gunakan untuk membujuk Bintang ini, dan pelajaran pun menjadi terhenti Pak. Oh, begitu ya, Bu. Benar juga ya, Bu. Kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas jadi terhenti untuk menangkannya. Ibu, apa yang menyebabkan Bintang berkelakuan seperti itu, Bu? Kalau yang saya lihat ya Pak ya, anak ini sepertinya memiliki perasaan yang terlalu sensitif Pak. Oh, sensitif. Iya, Oke. kadang saya perhatikan itu pada saat istirahat, dia bermain bersama dengan teman-temannya itu, teman-temannya ini harus hati-hati Pak bersikap sama dia. Soalnya kalau ada salah sedikit saja, dia akan ngamuk, lempar bak sampah, dan teriak-teriak marah. Kalau kita tidak tenangkan, nantinya dia akan ambil tas dan langsung mau pulang, Pak. Oh, jadi menurut Ibu Bintang ini terlalu sensitif. Nah, Ibu sudah pernah mencari tahu alasan mengapa Bintang berkelakuan sensitif seperti itu? Eh, Kalau saya dengar ya Pak ya dari rekan sejawat yang sudah pernah mengajar dia di kelas sebelumnya, dari kelas 1 sampai 4 itu Bintang ini memang anak yang susah diatur katanya, sering ngamuk dan minta pulang. Dan juga mereka memberitahukan kepada saya bahwa ternyata Bintang ini berasal dari keluarga yang broken home.
ayah dan ibunya itu sudah berpisah sejak Bintang kecil. Dan kemudian Bintang dirawat oleh neneknya karena ibunya sudah menikah lagi dan ayahnya pun pergi merantau untuk bekerja, Pak. Jadi saya menyimpulkan mungkin Bintang ini berkelakuan seperti ini karena ingin minta perhatian kali ya, Pak ya. Karena di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh, jadi dia berharap di sekolah dapat diperhatikan. Jadi informasi yang Ibu dapat selama ini, Bintang ini dari keluarga yang broken home. Iya, Bu? Iya, Pak. Saya sependapat dengan Ibu, sifat sensitif ini mungkin karena dia ingin diperhatikan lebih, ya Bu. Nah, peristiwa apa yang dapat menguatkan kesimpulan Ibu tersebut? Ini loh, Pak. Pada saat belajar di kelas dengan saya, Bintang ini kadang terus-terusan mengeluh, Pak. Saya tidak bisa, Bu. Saya ini bodoh. Saya tidak mau belajar lagi. Saya mau pulang saja. Nah, kemudian saya tanyakan pada Bintangnya, Pak ya, bagaimana Bintang yang masih belum paham? Nanti kita ulangi lagi. Tapi dia tetap saja tidak mau, Pak. Sampai-sampai teman-teman yang lain pun mulai menasehatinya. Kata teman-temannya, tanya saja lagi sama ibu. Pasti ibu mau menjelaskan. Ini mudah kok. Ya. Tapi tiba-tiba si Bintang ini malah tersinggung, Pak. Dan cepat-cepat ingin pulang. Cuma kalau saya dekati lagi, saya bujuk-bujuk dengan kata-kata yang lemah lembut, akhirnya dia mau menurut, Pak. Di situ saya berpikir mungkin anak ini sebenarnya ingin diberikan perhatian yang lebih. Perhatian yang lebih, Bu. Nah, jadi Bintang ini setelah Ibu bujuk-bujuk, Ibu berikan perhatian lebih, dia mau menurut. Iya, Sejauh Pak. ini dari pembicaraan kita, Ibu sudah mendapatkan apa dari awal pembicaraan kita ini? Coba Ya, Ibu ungkapkan. Saya jadi mengetahui bahwa ternyata Bintang berkelakuan macam-macam di kelas itu mungkin karena dia ingin diberikan perhatian yang lebih ya, Pak ya. Berarti saya harus belajar memahami apa sih yang sebenarnya dibutuhkan Bintang ini supaya dia tidak lagi berkelakuan yang macam-macam itu yang membuat kelas saya menjadi terganggu. Oke, Bu. Sekarang rencana Ibu Maya ke depannya apa? Rencana saya mungkin pertama saya akan menghubungi neneknya Bintang untuk mengetahui lebih lagi bagaimana sih sebenarnya Bintang ini kesehariannya di rumah. Apakah sikapnya di sekolah ini sama dengan sikapnya di rumah. Yang kedua, mungkin saya akan memanggil Bintangnya dan ngobrol 4 mata dari hati ke hati untuk mengetahui lebih jelasnya alasan kenapa sebenarnya dia berkelakuan seperti itu. Dan yang ketiga, mungkin saya akan memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak saya di kelas, Pak. Untuk bersama-sama kita saling memahami teman di kelas agar kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Oh, gitu ya, Bu. Nah, untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut, dukungan dari mana saja yang perlu Ibu dapatkan? Mungkin dukungan dari kepala sekolah kali ya, Pak ya. Sebelum saya menghubungi Bintang, saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Kemudian dukungan dari rekan sejawat juga tentunya saya perlukan, Pak, terutama mungkin kepada teman-teman yang rekan sejawat yang lain yang sudah pernah mungkin berkomunikasi langsung dengan neneknya Bintang. Sehingga sebelum saya menghubungi neneknya Bintang, saya sudah memiliki informasi yang harus saya ketahui sebelumnya. Bagus, Bu. Jadi dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat itu sangat penting dalam kita melakukan tugas-tugas kita di sekolahan. Iya, Pak. Selanjutnya, Ibu ini kira-kira kapan nih
akan melaksanakan rencana tersebut, Bu? Coba ceritakan dengan saya, Bu. Karena ini sudah mendekati akhir semester, Jadi, saya rasa harus secepatnya melaksanakan ini, Pak. Supaya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat mempersiapkan dirinya untuk menghadapi penilaian semester. Mungkin besok saya akan menemui kepala sekolah terlebih dulu untuk menjelaskan permasalahan ini dan memberitahukan bahwa saya akan menghubungi neneknya Bintang. Setelah itu saya akan berbicara dengan rekan sejawat. Apakah di antara mereka pernah berbicara secara langsung dengan neneknya Bintang, atau apakah mereka mengetahui informasi lebih lanjut mengenai neneknya Bintang ini sebelum saya menghubungi beliau. Dan hari berikutnya saya akan menghubungi neneknya Bintang untuk mencari tahu bagaimana sih sikap Bintang di rumah serta menjelaskan bagaimana sebenarnya dia di sekolah. Setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya dapat memanggil Bintang untuk berbicara empat mata dari hati ke hati menanyakan alasannya berkelakuan seperti itu dan menjelaskan kepadanya dampak untuknya dan teman-temannya di kelas. Mungkin pada akhirnya saya akan memberikan nasihat-nasihat di kelas, pentingnya saling memahami antar teman di kelas, karena jika kelas aman dan nyaman, maka kegiatan pembelajaran pun akan berjalan dengan lancar. bagus sekali, Bu. Secepatnya dihubungi neneknya Bintang lah, dan teman-temannya diberi nasihat mengenai perbuatan Bintang selama ini di dalam kelas. Nah, jadi target selesainya kapan nih, Bu? 1 minggu cukup kayaknya, Pak. Minggu depan akan saya mulai. Oh, beritahu, Bu, kalau dalam 1 minggu ini sudah ada progres kemajuan mengenai perilaku perbuatan Bintang, Bu, di dalam kelas, Bu. Iya. Bagaimana nanti kalau kita minggu depan ketemu lagi, Pak? Nanti saya ceritakan Bapak update-nya. Oh, bagus, Bu. Siap. Saya tunggu kabar baiknya dari Ibu. Jadi minggu depan kita ketemuan lagi dan Ibu menceritakan bagaimana progresnya. Ya, siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah mau meluangkan waktunya hari ini untuk membantu saya. Ya, sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Amin, Pak. Nah, saya pulang duluan ya, Pak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu Maya.